105,5 FM Radio Garuda di Bandung and Love Nyunda. Yang paling ku cinta Garuda FM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ganjar Pamungkas pada kesempatan hari ini bisa berjumpa kembali bersama Anda dalam program Dialog Khusus Garuda Vision. Hari ini saya akan berkunjung ke Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Saya akan ketemu bersama Pak Sekdis Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai penanggulangan bencana Kota Bandung dan juga sikap cepat tanggap para personil Diskar PB Kota Bandung. Ikuti perjalanan saya hanya di Dialog Khusus Garuda Vision. Izin Kang, mau ke Pak Sekdis bisa? Maka jangan aja. Terima kasih ya. Pagi Pak, saya mau ke Pak Sekdis bisa? Terima kasih. Selamat pagi Ibu, saya mau ke Pak Sekdis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Garuda Vision, seperti janji saya tadi, kali ini saya sudah berada di ruangan Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Bersama Pak Iwan Ruswawan, kita akan berbincang dengan tema Diskar PB Kota Bandung melayani bukan dilayani, begitu ya. Kita sedikit berbincang mengenai tema, Pak. Ya. Melayani bukan dilayani. Ya. Gitu. Maksudnya kira-kira seperti apa, Pak? Melayani bukan dilayani. Saya itu ASN atau PNS. Dengan moto, kalau PNS itu kan melayani masyarakat. Betul. Melayani masyarakat. Berarti majikan saya itu masyarakat. Betul. Saya itu berarti pembantunya. Jadi bagaimana selayaknya seorang pembantu melayani majikannya lah. Betul. Ini juga berarti masyarakat itu dunungan abdi lah. Betul. Dunungan saya yang harus kita layani sebaik mungkin. Itu ya, dunungannya lebih banyak sekota Bandung loh Pak, luar biasa. Itu resiko. Tanggung jawab ya Pak ya. Nah saya juga ingin mengetahui Pak sebetulnya banyak sekali memang belakangan ini terjadi kasus kebakaran gitu ya. Tadi juga sempat sedikit kita berbincang, kebakaran itu tidak melihat cuaca. Betul. Hujan ataupun lagi musim kemarau apalagi, hujan juga ternyata memang masih banyak kebakaran gitu. Seperti apa kira-kira Pak? Ada perkembangan kah atau mungkin ada penurunan belakangan ini? Kang Ganjar, kalau kita lihat data 2023 dengan 2022 sebelumnya memang kita ada kenaikan yang signifikan. Oke. Sekarang tuh sudah hampir 331 sama tadi malam itu sudah ada 334 kejadian. Oke, 334 kejadian. Sepanjang? Setahun sampai bulan Desember ini. Oke, 2003 hampir 2003. Sementara 2022 hanya 130 sekianan lah. Ya sekitar segituan. Apa puncaknya kemarin pas kemarau panjang gitu Pak? Hampir setiap hari saya mendengar berita kebakaran di mana-mana Pak. Itu berpengaruh ya? Pasti ada pengaruh. Dengan kemarau panjang itu iklim kan panas. Makanya ketika kemarau biasanya yang sering itu alang-alang juga sering, Kang Ganjar. Betul. Kebakaran alang-alang terutama di daerah Ujung Berung, Arca Manik itu alang-alang sering. Jadi memang ada pengaruh yang sangat signifikan. Musim kemarau itu ya panas banget lah. Makanya kita menghimbau ke masyarakat ketika
musim kemarau itu hati-hati buang sampah rokok atau buang rokok atau sedikit bakar-bakaran itu dampaknya. Betul, bahkan ada undang-undangnya ya Pak ya, kalau bakar sembarangan itu ya, macam-macam loh. Ya. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Karena memang di masyarakat memang cukup berkembang gitu, katanya, aduh saya nggak mau bakar-bakar sembarangan di rumah, nanti kena undang-undang. Itu apa Ya. betul atau seperti apa sih Pak? Saya takut salah tapi kurang paham. Yang penting tugas kita itu mensosialisasikan ke masyarakat. Oke. Jangan buang sampah, buang Bakar. sampah ya, bakar-bakar sembarangan, Oke. ada dampak. Lebih ke Karena pencemaran ketika lingkungan mungkin ya Pak kalau ya? alang-alang atau tempat sampah susah, yang ngakunya nggak ada. Oke. Karena ketika datang kita ke TKP, ini siapa yang pernah susah. Betul. Harus ada penyelidikan dan penyidikan yang lebih, Itu tapi yang kan utama. susah. Nah, mengingat mengenai banyaknya kebakaran, bencana di wilayah Kota Bandung, untuk personilnya sendiri, kira-kira gimana Pak? Kesiapannya, Personil. apakah cukup gitu Pak? Ya, kalau menurut data secara statistik itu sebenarnya kalau kita berbicara ideal, Oke. kurang ideal. Tapi apapun itu kita tidak bersandar terhadap keluhan-keluhan kekurangan atau apa. Yang penting dengan SDM yang ada, kita punya 341 personil Oke. ASN, PNS dan PHL. Jadi untuk sementara ini alhamdulillah karena kekompakan, kekondusifan, kita saling backup, Kang Ganjar. Contoh misalnya, ada kebakaran di ujung Berung, kita punya UPT di Timur, UPT Timur. Masuk dulu UPT Timur. Oke. Dirasa cukup, selesaikan dengan UPT Timur. Oke. Kalau tidak, kita backup. Kita dari Mako nge-backup, atau UPT Barat, atau UPT Timur, Selatan, atau Utara, masuk semua. Dan kita bareng-bareng. Oke. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mau terganjal dengan kekurangan personal atau apalah, yang penting ada kebakaran, sikat. Oke, itu yang utama. Kalau misalnya terjadi kebakaran di beberapa titik dalam satu waktu, Ya, kira-kira seperti apa penanganannya Pak? banyak beberapa Pak, Kang Ganjar ya, yang kebakaran itu dalam satu hari ada beberapa, yaitu kan kita punya di sini kan Mako, markas komandonya, pusatnya. Kita punya 4 UPT. Oke. Jadi ya kita saling rolling, mana yang kosong atau tidak dalam tugas, backup dulu, saling backup membackup lah. Itulah pentingnya kerjasama. Itu yang utama. Itu yang utama. Tadi kan mengenai personil. Sekarang kita bicara mengenai sarana prasarana, Ya. yang tentunya juga semakin lama untuk alat-alat juga akan semakin menua begitu Ya, Pak. persis, Ketika sering persis. dipakai juga tentunya akan pudar juga gitu Ya. secara kualitasnya. Seperti apa kira-kira? Oke. Pak Iwan. Jadi secara umum dulu, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung itu kita mempunyai 22 pancar. Oke. Yang lebih kerennya mah bahasa Belanda itu blambir. Kalau zaman dulu ada blambir. Nah, kita punya 22. Kita punya 3 unit mobil tangki. Jadi itu hanya bawa air aja. Oke. Mobil tangki itu berapa liter? 3. Kita punya 2 unit quick response. Kenapa quick response? Jadi 2 mobil itu ketika kebakaran di Balai Kota, ketika kebakaran kemarin di Bance yang terakhir itu toko kabel, mobil itu bisa ngambil sumber air dari mana aja. Oke. Kita cari sungai. Kebetulan waktu di Bance itu ada sungai Cikapundung. Standby. 2 unit quick response itu ngambil air di Cikapundung untuk dialirkan ke mobil pancar kita. Karena hidran kita itu terbatas di Kota Bandung, kita hanya punya 3 hidran. Jadi salah satu kendala hidran itu, Oke. pasokan air. Baik. Sementara pada saat itu memang air lagi sulit ya Pak ya? Pada Persis. Nah, Jadi sekarang itu cukup kalau PR. sekarang Justru lebih. udah kemarin. Kalau kemarin aduh sangat sulit air Oke, itu. ya. Jadi memang cukup jadi perhatian khusus. Untuk bidang di Diskar PB sendiri, apa saja tugas dan fungsinya kali Pak? Banyak sekali kan memang ada beberapa bagian gitu yang Ya, juga tutup ya. mencakup untuk bisa menanggulangi bencana, tidak hanya bencana kebakaran Ya, kali ya, ya. banjir juga mungkin. Bahkan juga saya pernah lihat berita ada yang binatang masuk ke sumur, ada menolong juga orang yang memang hal-hal kecil Ya, lah ya. juga bisa jadi penanganan khusus di Diskar PB. Jadi sebelum kita ke ada bidang apa aja di Diskar PB Bandung, saya mau sedikit heureuy lah. Saya pernah berseloroh. Jadi Diskar PB, tapi nggak apa-apa deh. Kita kembali ke bidang aja dulu. Oke. Jadi kita ada satu sekretariat, Kang Ganjar. Oke.
kita di backup dengan 4 bidang. Bidang pencegahan, bidang pemadaman penyelamatan, bidang sarana prasarana, dan bidang penanggulangan bencana. Oke. Nah itu empat bidang itu kita saling berkolaborasi dan bersinergi. Nah yang tadi saya katakan saya sering berseloroh karena Kang Ganjar kan tadi nanya, selain kebakaran kan ada sarang tawon dan sebagainya. Kalau saya lebih ekstrim lagi dinas kebakaran penanggulangan bencana dan otomotif. Otomotif Pak. Ya. Kenapa demikian Pak? Karena gini Kang Ganjar, ya kadang-kadang saya pribadi khusus pengen ketawa tapi saya bersyukur gitu. Berarti Diskar PB itu benar-benar salah satu SKPD atau dinas yang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Mulia sekali pekerjaannya Pak, membantu banyak. Insya Allah. Kenapa otomotif? Keluhan-keluhan. Saya pernah lihat, saya kebetulan waktu itu subuh-subuh ngelihat di grup, kita kan ada grup, jam 3:30 ada calling ke call center kita, mobil kuncinya ketinggalan di dalam. Oke. Callingnya ke Diskar PB ya? Callingnya ke Diskar PB. Kenapa nggak ke bengkel? Kenapa nggak ke yang berhubungan otomotif? Oke, dinas perhubungan lah atau apalah. Itu. Oke. Mobil ketinggalan kunci di dalam, kemudian motor. Untuk pengamanan kan kadang-kadang ada yang digembok tuh. Betul. Si remnya itu digembok. Mungkin si kuncinya hilang atau lupa naro, teleponlah ke 022113. Kita datang. Karena kita menerima segala pekerjaan apapun. Apapun. Karena dengan moto kita, melayani bukan dilayani. Apapun itu pekerjaan. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Itu kita semua. amin. Menjadi pahala terbesar. Drone. Oke. Nyangkut di pohon drone. Telepon ke Diskar Telepon PB. ke 113. Dilayani akhirnya ya? Semua harus dilayani. Setiap yang menelpon ke 022113 harus kita layanin. Oke. Harus. Jadi memang itu Dan ada sudah... respon time 15 menit itu. Jadi Tidak ditolak mentah-mentah Pak? Ini nggak bisa dikerjakan sama Diskar PB? bisa. Enggak. Karena memang kan kita punya ada rescue. Oke. Rescue. Kemudian Tahan dulu Pak, kira-kira apa yang tentunya ingin dibicarakan oleh Pak Iwan? Oke. Penasaran seperti apa? Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus bersama Garuda Vision. ...105,5 FM Radio Garuda di Bandung and Love Nyunda. Yang paling ku cinta Garuda FM. Saat yang terbaik. Kau juga bagiku apalah. Kita ini hanya apalah. Kau dan aku apalah. Duitnya dulu dong kembalikan, hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim penghujan dengan intensitas tinggi saat ini sedang melanda Kota Bandung. Untuk itu, saya Iwan Rusmawan selaku Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk mewaspadai banjir, tanah longsor, pohon tumbang. Saya mengajak ke seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak berteduh di dekat pohon besar saat sedang hujan, dan mewaspadai apabila terdapat pergerakan tanah di sekitar Anda, khususnya yang tinggal di bantaran aliran sungai. Segera laporkan apabila terjadi kedaruratan ke Dinas Kebakaran dan Bencana Kota Bandung di call center 022 113. Pantang pulang sebelum api padam.
Baik pemirsa, senang sekali saya Ganjar Pamungkas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama Garuda Vision. Masih bersama Pak Iwan, kali ini kita masih berbincang mengenai Diskar PB Kota Bandung melayani bukan dilayani. Salah satunya tadi melayani masyarakat di berbagai bidang, otomotif, bahkan juga memang secara personal begitu Pak. Ya. Tadi disambung mungkin Pak, Ya, sampai oke. ke hal-hal kecil juga ternyata masyarakat memang membutuhkan Diskar PB. Ya, persis. Jadi kita sambung pembicaraan yang tadi, ya sampai tadi malam Kang Ganjar, malam-malam ke kita, ke call center kita, HP, kalau bahasa Sunda nama rag-rag kesusukan, telepon ke kita. Dan itu sering, sering. Terus kalau ke kita, ke kantor, ke Mako, cincin yang susah lepas. Oke. Saya pernah kejadian Kang Ganjar, ada bahasa itunya prokem lah, okem lah, anting, tato, datang ke sini. Saya kira mau ngapain? Oh, ini rada kita siap-siap mau apa nih, datang-datang ke damkar, ternyata Kang badai naon Kang? Iya Pak, abdi badai hoyong ngelepaskeun. Ini kan cincinnya banyak, udah oke mah batu alina bararada gue pas dilepaskeun hese teh. Nah Kang teh ka rumah sakit, mun Pak abdi atos ke rumah sakit. Tapi di rumah sakitnya dirujukeun ka dieu ka damkar cenah. Jadi memang betul itu beberapa kasus cincin susah dilepas itu ke rumah sakit rujukannya ke kita, ke damkar. Jadi badag, awak, tatoan, anggar ka dieu hoyong. Padahal salah sendiri ya Pak. Tapi memang jadi tugas Tapi PB. nggak apa-apa, makanya sekarang kita bikin space khusus untuk penanganan cincin di sini. Karena kalau Oke. cincin itu harus ke sini. Karena makin sering mungkin akhirnya jadi dievaluasi untuk bikin satu divisi khusus. Hampir seminggu tuh 2 atau 3 kali kejadian cincin ada. Ini bisa dicatat sama Jadi Pak saya. otomotif dan toko emas di sini. Baik. Pak, kan memang akhirnya jadi bercabang begitu ya tugas pokok dari sebetulnya kan dinas pemadam kebakaran begitu, penanggulangan bencana. Sudah jelas ya penanggulangan bencana. Secara personal mungkin bukan bencana ya, tapi memang ternyata menjadi tugas dan kewajiban dari Diskar PB untuk juga bisa melayani masyarakat. Sebetulnya tugas pokok fungsi utama Karena dari Diskar kita PB ada sendiri ini ya gimana? Kang Ngejar, kata ada seksi rescue, penyelamatan. Oke. Jadi penyelamatan kita ke animal rescue atau human rescue. Oke. Jadi ya penyelamatan hewan dan penyelamatan manusia juga. Baik. Jadi kalau hewan ya seperti tadi Kang Ganjar, tawon, ular, monyet, apapun yang sering sekarang ini, nah apalagi sekarang musim penghujan, grafik biasanya kalau hujan itu ular di dalam rumah ada. Hari ini aja tadi malam sudah ada 3 kali kejadian ular. Oke. Ular masuk ke rumah, terus sarang tawon. Nah biasanya mulai musim hujan ular itu pasti banyak. Oke. Karena terganggu mungkin dia habitat dianya dengan banjir atau dengan apa. Kalau dilihat-lihat dari segi kasus Pak, banyaknya kebakaran atau kasus-kasus lain di luar kebakaran sebetulnya yang terjadi? Atau imbang Pak? Kebanyakan kita penyelamatan rescue. Oke. Karena yang mulai dari cincin, dari mobil, pohon tumbang kan ke kita juga. Banyak yang telepon pohon tumbang di komplek atau di jalan, teleponnya ke 022 113. Oke. Jadi saya ke anggota, kita harus bangga dengan moto kita melayani bukan dilayani. Oke. Ternyata respon dari masyarakat sungguh baik, sungguh bagus. Walaupun setik-setik, hiji-hiji tilu, setik-setik, hiji-hiji tilu. Tapi berarti apa? Oke. Masyarakat percaya. Betul. Sangat Itu percaya utama. dan sangat mengharapkan keberadaan Dinas Kebakaran PB Kota Bandung. Terbukti dengan adanya pengaduan-pengaduan dan permintaan-permintaan. Jadi pemirsa perlu digarisbawahi. Jadi kalau misalnya nggak ada kebakaran, dinas kebakaran ini nggak pensiun atau mungkin nggak berhenti begitu ya, tetap juga mengerjakan banyak hal bahkan lebih dari kapasitas yang ada tadi seperti Bapak sampaikan ya. persis. Jadi kembali ke tupoksi Kang Ganjar ya, yang tadi saya baru secara umum kita punya 4 bidang. Satu itu bidang pencegahan. Nah bidang pencegahan itu Kang Ganjar salah satu tugas yang secara umumnya itu bagaimana caranya cegah dulu jangan sampai ada kebakaran. Oke. Caranya ya kita melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat, ke kelurahan, ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke building atau bangunan-bangunan itu kita sering melakukan edukasi. Dan kalau Kang Ganjar datang hari Selasa dan hari Kamis ke sini, anak-anak TK, SD itu pada ke sini. Oke.
Mereka pada Kunjungan. senang di Banjur, di apa. Tapi sebenarnya bidikan kita itu bukan anak-anak TK-nya sebetulnya. Ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang nganter. Betul. Karena anak TK kan nggak ngerti. Kalau ada gas, kebakaran, anak TK mana berani. Betul. Tapi ibu-ibunya kan mereka datang ke sini didampingi sama ibu-ibunya. Nah, ibu-ibunya itu yang menjadi target sasaran kita sebetulnya. Kalau di rumah terutama kalau ada gas bocor atau kebakaran gimana, apa yang harus dilakukan? Oke, itu ya. Itu salah satu pencegahan. Dan di kita juga ada Partimas, partisipasi masyarakat. Jadi kita ngebangun, meng-hire relawan-relawan kebakaran. Jadi minimal di kelurahan-kelurahan kalau sudah ada relawan kebakaran, untuk penanganan dini mereka bisa dilakukan. Jadi garda terdepan dulu mungkin ya. Persis. Jadi sebelum kita datang, syukur-syukur relawan-relawan atau yang sudah Bisa. kita kasih edukasi, mereka bisa menyelesaikan Oke. permasalahan kebakaran di daerahnya. Jadi ada kolaborasi lah, karena kita tidak bisa sendiri. Betul, luar Karena biasa. dengan Jadi memang respon time 15 menit kan kadang-kadang Kang Ganjar di jalan itu mobil benar. ngehalangan, kadang-kadang macet, Betul. atau kadang-kadang kebakarannya di tempat susah aksesnya. sangat susah. Itu susah. Selangnya dipanjangan terus. Itu tadi. Itu di bidang pencegahan. Kita punya bidang pemadaman dan penyelamatan. Oke. Nah, pemadaman itu fungsinya sudah jelas. Itu pasukan-pasukan yang turun ke lapangan, ada kebakaran, sikat. Dan satu lagi, ada penyelamatan, rescue tadi. Jadi itu tugas khususnya untuk penyelamatan animal rescue, human rescue. Penyelamatan binatang dan hewan. Nah, ini mungkin masyarakat lebih suka dengan bagian itu, Pak. Jadi akhirnya membantu masyarakat untuk hal-hal yang memang ternyata menjadi kendala bagi masyarakat. Ya, begitu ya. ya. Akhirnya ke Diskar PB, semuanya. Hampir semuanya ya. Kadang-kadang yang terjadi kecelakaan juga sering telepon ke kita untuk dengan pihak teman-teman dari kepolisian juga damkar yang menangani itu. Jadi tandem kita di Diskar PB dalam hal itu human rescue itu penyelamatan manusia PMI kan. Dengan PMI kita seiring sejalan lah. Seiring sejalan adik dan kakak karena saling sama-sama diperlukan dan memerlukan. Betul. Dengan PMI itu. Itu pada penyelamatannya. Kemudian kita punya bidang sarana dan prasarana. Nah, yang tadi itu bidang itu tupoksinya bagaimana menyediakan sarana-sarana prasarana untuk kita Dinas Kebakaran dan PB dalam menanggulangi penanganan yang ada di masyarakat. Baik dari bisnya, selangnya, APD-nya, semua ada di sana. Atau tadi yang kata Pak Kang Ganjar itu kan harus udah lama ada maintenance dan pengadaannya. Rencana kita 2024 mana yang harus kita beli, mana yang harus kita pelihara atau cukup diperbaiki. Oke, tadi kan banyaknya masalah-masalah yang terjadi selain di masalah kebakaran begitu, Pak. Banyak menemukan kendala tentu di lapangan. Kira-kira bisa diurai, Pak, kendalanya apa saja? Sebelum ke kendala, masalah-masalahnya? Kang Ganjar satu lagi ada bidang PB, penanggulangan bencana. Jadi PB itu khusus ya kebencanaan lah. Mereka ke yang longsor, ya masalah bencana aja, banjir dan sebagainya. Dan tadi pertanyaan apa, Kang Ganjar? Kendala, Pak. Kendala. Ke titik Kendalanya lokasi. Equipment juga menjadi kendala. sudah secara umum sudah tadi sebutkan ketika ada kebakaran, akses. Akses di jalan macet atau kadang-kadang ada yang ngeyel juga lah. Kita sudah tet, sementara kita kan ketika telepon ke sini respon time itu berjalan itu argo. Berjalan terus. Kadang halangan, kadang-kadang gimana. Kalau ada masalah kita juga tetap disalahin. Karena dalam undang-undang itu prioritas mobil kebakaran itu. Tapi bukan boleh seenaknya. Nah itu yang jadi masalah. Dan pasokan air juga. Pasokan air itu salah satu kendala karena kita hanya punya 3 hidran yang debit airnya itu gede yaitu di Kordon. Di belakang di Disbudbar itu pinggirnya di di jalan apa itu ya? Supratman dan di Cikapayang, hanya itu. Yang lain-lainnya debit airnya kadang-kadang jam tertentu bagus, jam tertentu tidak bagus. Dan untungnya kita ada mobil yang tadi saya sebutkan quick response itu. Bisa kita cari sumber air mana ini yang bisa. Itu yang utama betul ya, Pak. Kalau bicara mengenai kasus begitu ya yang terjadi di 2022 ke 2023, tentu ada perubahan, Pak. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Dijawabnya setelah jeda, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Selesai pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus di Garuda Vision.
105,5 FM Radio Garuda, Keep Bandung and Love Nyunda. Keep Bandung and Love Nyunda. Yang paling ku cinta Garuda FM. Ayolah menabung demi masa depan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Kuku, 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 kuku. Apapun yang Saksikan musik santuy setiap hari jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Garuda Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim penghujan dengan intensitas tinggi saat ini sedang melanda Kota Bandung. Untuk itu, saya Iwan Rusmawan selaku Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk mewaspadai banjir, tanah longsor, pohon tumbang. Saya mengajak ke seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak berteduh di dekat pohon besar saat sedang hujan, dan mewaspadai apabila terdapat pergerakan tanah di sekitar Anda, khususnya yang tinggal di bantaran aliran sungai. Segera laporkan apabila terjadi kedaruratan ke Dinas Kebakaran dan Bencana Kota Bandung di call center 022 113. Pantang pulang sebelum api padam. Kembali lagi dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Masih bersama Pak Iwan Rusmawan selaku Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Wah, menarik sekali perbincangan kita, Pak. Bahkan memang ini cukup menarik perhatian pemirsa begitu. Kenapa? Karena ternyata di Diskar PB ini tidak hanya menanggulangi bencana secara besar begitu, skala besar, tapi juga secara personal juga bisa ditangani. Bisa kita ke call center Diskar PB tadi nomor berapa, Pak? 022 113. Itu dia ya. Apapun masalah Anda 022 113. Apapun masalahnya bisa dilayani. Apapun masalahnya, tapi satu masalah cinta jangan. Jangan ya Pak ya. Curhat nggak boleh Pak. Baik, tadi saya berbicara sedikit mengenai peristiwa yang terjadi di 2022-2023 begitu ya. Apakah ada penurunan di tahun ini atau justru ada peningkatan? Dan kira-kira apa kasus yang paling berat menguras energi di Diskar PB di tahun 2023 Pak? Ya, kita ambil 2022 sampai 2023 aja ya. Kasus yang paling berat atau buat saya pribadi ya Kang Ganjar ya, saya kan masuk 2002 akhir. Berapa bulan setelah saya masuk ke Dinas Kebakaran dan Bencana Kota Bandung, saya disuguhi atau welcome kebakaran, drink, Pak. welcome drink itu dengan kebakaran yang di Soekarno-Hatta. Oke. Yang kebakaran gudang triplek, triplek dan kayu-kayu itu. Itu sampai lebih dari 5 hari, siang malam 24 jam kita jalan terus. Tapi di situ saya dapat feel, ya Allah, ini SKPD atau dinas yang sangat maslahat sekali buat kemaslahatan masyarakat. Saya pernah jam 11 malam, Kang Ganjar, lagi mantau monitor anak-anak, Gojek datang. Pak, ini ada bantuan rokok, ada bantuan bala-bala minum. Dari siapa ini? Nggak tahu Pak, dari TikToker katanya, no name.
TikToker. Ada lagi dari ini Pak YouTuber ini ngasih ini masyarakat. Oke. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah apa-apa, kita tulus melaksanakan tugas, ternyata Betul. apresiasi dari masyarakat Betul. sangat tinggi, dan itu yang bikin saya, aduh ini asik banget nih kerja di sini, gua banget di sini. Feel banget ya Pak ya. Gua banget. Dalam artian itu adalah salah satu kebahagiaan non materi, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Ketika melihat masyarakat begitu antusias lah terhadap kita. Dan satu lagi pengalaman Kang Ganjar yang nggak pernah saya lupakan. Ketika saya ngisi air dengan petugas di kordon, kan ngisi air itu ada jeda waktu 5 sampai 10 menit lah, paling lama 5 menit. Itu masyarakat Kang Ganjar, Pak, mangga bala-bala, Pak, mangga kopi. Oke. Di situ. Betul. Aduh, ini masyarakat terhadap baju biru, makanya saya ke pasukan, kita harus bangga dengan baju biru. Betul. Harus bangga biru. Mereka cinta dengan Diskar PB Pak. Tugasnya mulia, betul sudah saya bilang tadi. Makanya saya betah banget di sini, asik. Gua banget. Banyak pekerjaan yang dikerjakan di Diskar PB, tapi Pak Iwan justru betah begitu Pak ya. Kira-kira berapa lama Pak gambaran Diskar PB Pak? Sedikit saya pertanyaan mungkin. Berapa lama? Sampai berapa lama mungkin Pak pensiun kah? Atau nggak tahu Pak? Nggak tahu ya. Kalau saya keinginan saya pribadi, saya pengen ya setahun setengah lagi saya pensiun. Oke, di saya sini pengen terus ya. berbakti dan mengabdi di sini. Kalau pimpinan merestui, saya pengen saya pensiun tuh di sini. Baik, semoga didengar sama pimpinan Pak. Amin, amin, amin. Baik Pak, bicara mengenai kasus yang terjadi yang menyorot perhatian tidak hanya di Kota Bandung, tapi mungkin ini juga menjadi sorotan khusus di dunia Pak. TPA Sarimukti. Oh iya, Support dari Diskar PB Kota Bandung sendiri. Ya, Mungkin baik. wilayahnya memang tidak di Kota Bandung gitu Ya, Pak. ya, ya. Seperti apa kira-kira? Jadi Sarimukti itu kan bukan Kota Bandung ya, itu lokasinya itu di Kabupaten Bandung atau Bandung Barat. Jadi kita supporting Kang Ganjar ya, kita supporting, kita bantu pemadaman, beberapa pancar kita datangkan ke sana, karena itu kan ada dari Bandung Barat, ada dari Cimahi, ada dari Kabupaten Bandung, semua. Karena alhamdulillah Kang Ganjar, kalau kita sesama biru, kita sudah punya MOU, nggak usah, itu mah Kabupaten Bandung, itu mah Cimahi, enggak. Oke. Biru ada kebakaran, backup, kita bareng-bareng. Oke. Jadi selama itu kita bareng-bareng, saling bantu, terus-terusan. Karena dampak dari Sarimukti itu kita rasakan semua untuk masyarakat Kota Dan Bandung. sampai Kang Ganjar. sekarang barangkali Sampai Pak Iwan, sekarang. kira-kira Berapa hari kita sampah itu numpuk di Betul. TPS, gara-gara Sarimukti. sehingga ada aturan-aturan baru yang juga diberlakukan begitu di Kota Bandung Persis. ya. Jadi kita juga supporting kita ke sana ya cukup signifikan lah terhadap Sarimukti, tim-tim pasukan-pasukan dari Kota Bandung. Oke. Dan sekarang dampak dari Sarimukti itu pimpinan ke SKP-SKPD, ke masyarakat untuk bagaimana mengurangi sampah dan bagaimana memilah sampah organik, non-organik, dan sampah B3. Oke. B3 itu baterai yang kimia gitu. Dan kita di SKPD harus sudah bikin ya, selain pemilihan sampah, ada kompos dan pengolahan sampah. Oke. Untuk mengurangi buang sampah ke TPA lah, biar sampai menumpuk. Dan pimpinan juga memerintahkan kepada SKPD untuk mencari peluang baru. Tempat baru atau tempat alternatif pengganti atau katakanlah kalau TPA penuh atau bagaimana, kita sudah ada. Betul. Ya, itu sedang mencari. Sifatnya sementara mungkin atau permanen kah? Ya kalau itu memungkinkan bisa permanen, kalau tidak ya. Oke. Kalau TPA itu kadang-kadang ya bisa sementara dan bisa sementahun terus-terusan. Betul. Kita ke Sumedang sudah mencoba, kita teman-teman juga bukan kita ya, teman-teman dengan SKPD terkait ke Garut. Sekarang kemarin pimpinan saya dengan beberapa kepala dinas dan Pak Asisten ke Garut mencari tempat alternatif untuk tempat pembuangan akhir. Nah, ya itu mudah-mudahan dia. ada. Karena kan dampaknya kalau dari sampah ini sendiri tidak hanya sampah yang sulit untuk dibuang ke TPA tersebut begitu ya. Tapi dampaknya ketika memang menumpuk di Kota Bandung, apalagi musim penghujan tiba, banjir Pak. Apa Enak, itu juga tugas Pak, kalau di Kang Ganjar, kalau di Kota Bandung itu enak buang sampahnya, lega. Jadi sungai, solokan jadi tempat buang sampah. Betul. Di sungai ada kasur, kadang-kadang ada TV yang udah nggak kepake itu dia. Nah itulah, kita menghimbau juga ke masyarakat Kang Ganjar, kita sama-sama lah, kita merubah pola hidup dan tingkah laku kita dalam membuang sampah. Sudah mulai memilah-milah, sudah mulai ada pengolahan sampah di
kantor atau rumah masing-masing. Itu tadi. Karena ya itulah, kan kita penyumbang sampah orang-orang itu rumah tangga itu. Jadi memang harus sadar dan aware akan lingkungan begitu ya. Persis. Tapi saya setuju sama Pak Iwan tadi, memang ketika kita bicara mengenai hal yang terjadi di sekitar kita harus peka terhadap keadaan. Ketika misalnya ada aturan turun, harus dipilah-pilah, kita harus sadar Pak. Tapi itu ada edukasi tersendiri, apakah dari SKPB atau mungkin dari SKPD terkait Pak? Ya, kalau sampah itu kan DLHK Kota Bandung ya, leadingnya. Tapi kita membackup semua. Bareng-bareng lah kita sama-sama. Baik. Karena merubah perilaku masyarakat itu tidak bisa oleh satu SKPD. Aparat wilayah juga harus dilibatkan dan harus terlibat. Kelurahan, kecamatan, dinas-dinas atau OPD ya, kita sama-sama lah bareng-barengan lah. Bergotong royong. Itu utama. Melayani bukan dilayani. Melayani bukan dilayani. Selanjutnya Pak, terkait penanggulangan bencana Kota Bandung, ini kan memang ada yang masih belum memiliki BPBD. Begitu. Terus juga sekarang memang musim penghujan tiba, banjir juga di mana-mana. Harus cepat tanggapnya, responnya harus cepat. Bagaimana Pak? Kira-kira tanggapannya? Ya, karena kan kita walaupun Kota Bandung itu belum terbentuk BPBD, tapi kan kita ada bidang yang menangani kebencanaan itu. Jadi sebetulnya tidak terlalu. Tapi nanti insya Allah Perda sudah kita bikin pembentukan, karena kalau di Jawa Barat itu kalau tidak salah cuma ada 2 yang belum ada BPBD-nya, Kota Depok dan Kota Bandung. Itu. Tapi tahun 2024 ini dan 2025 itu sudah itu, kita bakal Kota Bandung juga perdanya sudah ada, ya harus mau tidak mau suka tidak suka harus membentuk BPBD. BPBD Semoga bisa segera terlaksana ya Pak ya. Ya, tapi apapun itu kita jangan menunggu ada BPBD dulu, karena kalau bencana atau apapun itu kan istilahnya yang paling penting itu koordinasi, sifatnya koordinatif. Alat ada, personal ada, tapi sinergi dengan SKPD atau dengan masyarakat tidak ada juga nggak jalan. Sinergi dengan teman-teman yang ahli di dalam kebencanaan juga nggak akan jalan. Jadi penting kebersamaan dulu lah, kondisivitas. Itu yang utama ya. Jadi ketika nanti BPBD-nya sudah siap, secara ini juga sudah siap personilnya gitu ya Pak ya. Itu tadi. Mengenai mitigasi Pak yang telah dilakukan oleh di Kota Bandung sendiri begitu ya, termasuk dalam wilayah yang rawan bencana kan Pak. Kira-kira mungkin daerah mana aja? Jadi mitigasi itu Kang Ganjar, kan kita punya 2 sub urusan. Urusan bencana dan urusan kebakaran. Nah, untuk urusan kebakaran, mitigasi yang kita lakukan ya selain yang tadi saya sebutkan, mulai dari penanganan dini terhadap anak-anak TK. Kita melakukan mitigasi kepada kelurahan, kita kepada kecamatan, kita ke sekolah-sekolahan, kita datengin sekolah-sekolah, mitigasi tentang bencana dan kebakaran. Kemudian ke pengusaha-pengusaha hotel, pengusaha-pengusaha restoran, dan bangunan-bangunan itu kita mitigasi. Karena bencana itu sifatnya kadang-kadang nanti mandiri, Pak. Evakuasi mandiri. Ketika ada bencana, Kang Ganjar lagi kerja, ada bencana kan kita sekarang yang paling terkenal yang harus kita waspadai itu sesar Lembang. Betul. Sesar Lembang. Karena sesar Lembang itu hampir sama dengan kematian, Kang Ganjar. Aneh kan ya, kok sesar Lembang dengan kematian. Artinya gini, sesar Lembang bencana itu pasti bakal terjadi. Betul. Cuman kita nggak tahu kapan. Sama kan dengan kematian. Kematian kita bakal meninggal semua. Betul. Tapi kita nggak tahu kapan. Nah, yang harus kita lakukan, bagaimana kita sebelum, kalau ada sesar Lembang, sebelumnya kita harus bagaimana? Sama dengan kematian. Sebelum kita meninggal, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Berbuat amal baik lah, itulah, inilah. Biar kita, pas waktunya enak. Baik. Nah, sesar Lembang juga sama. Yaitu dengan mitigasi apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana. Kita harus keluar lewat mana, meeting point di mana. Kita itu kalau ada itu harus kepala atau itu harus gimana. Apa yang harus kita cari untuk kita berlindung. Nah, itulah mitigasi yang kita lakukan. Jadi memang lagi-lagi masyarakat harus turut serta untuk juga kita libatkan, memang menjadi ibaratnya teman begitu bersama di SKPB untuk juga bisa berkolaborasi ketika memang ada bencana-bencana terjadi sewaktu-waktu yang kita tidak tahu ya. Pak Iwan, kita akan kembali lagi sesaat jeda berikut. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus di Garuda Vision.
105,5 FM Radio Garuda di Bandung and Love Nyunda. Yang paling ku cinta Garuda FM. Ayolah menabung demi masa depan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Kuku, 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 kuku. Duitnya dulu dong kembalikan. Hah? Ditelir koning cangkang jauh. Menemani istirahat siang Anda. Yuk, jangan lupa saksikan program Harmoni Sunda. Tayang setiap hari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Hanya di Garuda Vision TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim penghujan dengan intensitas tinggi saat ini sedang melanda Kota Bandung. Untuk itu, saya Iwan Rusmawan selaku Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk mewaspadai banjir, tanah longsor, pohon tumbang. Saya mengajak ke seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak berteduh di dekat pohon besar saat sedang hujan, dan mewaspadai apabila terdapat pergerakan tanah di sekitar Anda, khususnya yang tinggal di bantaran aliran sungai. Segera laporkan apabila terjadi kedaruratan ke Dinas Kebakaran dan Bencana Kota Bandung di call center 022 113. Pantang pulang sebelum api padam. Ya pemirsa, senang sekali kembali hadir di program Dialog Khusus bersama Pak Iwan Rusmawan di Skar PP Kota Bandung. Ya, banyak sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai penanggulangan bencana. Tidak hanya bencana kebakaran, banjir, personal, bahkan juga kita harus siap siaga ketika bencana itu mulai datang. Gitu ya. Tadi Pak Iwan sudah sedikit menjelaskan bahwa memang ada harus kesiapan kita untuk bisa menanggulangi bencana secara mandiri. Kira-kira apa Pak tanggapannya? Ya betul. Karena saya diulas sedikit tadi, karena kalau ketika terjadi bencana alam atau bencana kebakaran, itu kan sifatnya itu egois. Dalam artian egois itu selamatkan diri masing-masing dulu, Kang Ganjar. Contoh kalau Kang Ganjar ada bencana atau masalah, kan yang ada di otak kita selamatkan saya diri dulu. Betul. Selamatkan boborah nulungan Kang Ganjar. Saya gitu tulungan meureun. Jadi saya harus menyelamatkan diri. Untuk bisa menyelamatkan diri berarti harus ada edukasi. Edukasi yang membuat saya paham. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus begitu. Oh, larinya kemana? Oh, meeting point di mana? Nah, itulah mitigasi yang kita lakukan kepada masyarakat. Ini loh, nanti kalau terjadi suatu bencana harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sebelum menolong orang lain, tolong kita diri sendiri dulu. Seperti di pesawat. Kalau di pesawat ada masalah, kan turun oksigen tuh. Betul. Kita sama anak. Anak dulu atau kita dulu? Kita dulu. Kita dulu diselamatkan. Baru ke anak. Bukan anak dulu, orang bayi. Enggak.
Kita dulu yang itu, karena anak belum bisa membantu kita, kalau kita jelas bisa membantu anak. Nah ini juga ketika bencana, selamatkan dulu kita. Sudah oke, sudah baru kita membantu orang lain. Minimal kan masyarakat itu paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Baik bencana alam, longsor, gempa, atau kebakaran. Boleh saya contohkan? Boleh Pak. Nah, ketika peristiwa di kebakaran di Pasar Caringin, itu almarhumah itu sudah minta tolong. Di loteng itu di lantai 2, minta tolong ke masyarakat, tolong. Tangan sampai gitu-gitu. Tapi dia nggak bisa keluar, karena si ruko itunya ada teralis. Ada teralis. Ketika dia pulang, balik lagi mau turun ke bawah, di sini api sudah besar. Api sudah besar, asap. Pertama dia ngirup asap dulu, itu baru kena api. Akhirnya tidak bisa terselamatkan. Jadi kita juga di rumah, atau di toko, atau di apa, harus ada tempat yang bisa kita dobrak ketika kita terjadi suatu bencana kebakaran atau apapun. Jangan semua teralis, jangan semua pengen aman. Ketika enak naon orang jadi jika di penjara itu bisa keluar ke mana-mana. Saeb atau kuyu. Jadi ibaratnya kalah tanding gitu ya Pak ya. Kalah tanding. Kan ada beberapa Kang Ganjar pengalaman-pengalaman yang ya, di lapangan itu. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, kaca harus kita pecahkan. Betul. Biar oksigen masuk dan orang bisa keluar evakuasi. Pemilik gedung kan kadang-kadang ada yang nggak terima, kenapa ini dipecah-pecahin? Padahal untuk keselamatan. Emang nggak pamit pada tipain gitu Pak. Nah, dalam itu salah satu jalan. Betul. Padahal sebetulnya mungkin penyuluhan sering disampaikan begitu ya, di berbagai kesempatan. Kalau sekarang mungkin materinya berkembang Pak untuk penyuluhan ke beberapa instansi atau mungkin ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah tinggal begitu. Jadi, materinya yang disampaikan berkembang itu seperti apa sebetulnya di tahun ke tahun? Kembali ke SDM dulu ya. Jadi memang belum sepenuhnya semua teredukasi. Karena dengan kekurangan SDM yang hanya beberapa orang, otomatis dalam 1 tahun itu tidak semua seluruh masyarakat Bandung bisa terpenuhi. Tapi minimal lah. Yang sudah kita edukasi itu menjadi marketing kita untuk disampaikan ke orang lain. Itulah. Sambung menyambung informasinya Pak. Makanya relawan itu kita latih juga. Relawan kebakaran kita latih. Kalau ada kebakaran harus bagaimana, gas bagaimana, itu bagaimana, penyelamatan harus bagaimana. Untuk disampaikan ke warganya, minimal di kelurahannya, atau minimal ke yang terkecil ke keluarganya. Itu dulu. Dan kalau tadi berkembang, ya kita harus mengikuti situasi zaman. Tapi pada prinsipnya, zaman apapun kalau kebakaran tetap aja api kan. Betul. Nggak berubah kalau ya, Pak? bencana apa juga tetap aja. Kalau gempa ya begitu-gitu juga gitu. Tapi yang penting lah intinya itu edukasi. Karena untuk kebakaran, Kang Ganjar, kita pasukan atau seluruh karyawan-karyawati di Sekar PB Kota Bandung, terutama pasukannya siap. Api sebesar apapun gitu siap. Dan insya Allah bisa kita padamkan. Hanya masalah waktu. Hanya satu yang susah. Apa itu Pak? Api asmara dan api cinta. Itu dia. Itu nggak bisa dikonsultasikan ke Sekar PP Pak? Tidak bisa dipadamkan dengan semprotan. Mungkin barangkali ada bagian khusus begitu untuk penanganan hal tersebut nggak ya Pak ya? Itu bagiannya Kang Ganjar dulu. Baik. Pak, bicara mengenai rencana ke depan gitu ya, untuk master plan-nya sendiri di Sekar PB Kota Bandung agar wilayah Kota Bandung ini semakin kondusif Pak. Wilayah kebakaran, kemudian juga bencana di beberapa titik rawan begitu ya. Banjir, mungkin saat ini sudah mulai musim hujan. Banjirnya nggak kenal waktu Pak, tiba-tiba datang, tiba-tiba surut gitu aja gitu. Gimana Pak? Jadi mengantisipasi ke depan tahun 2021 kita sudah bikin KRB ya. Kajian risiko bencana, salah satunya itu bagaimana bikin master plan bencana-bencana di Kota Bandung itu. Jadi kita titik-titik daerah-daerah mana aja yang rawan bencana. Rawan bencana, kelurahan mana atau kecamatan mana itu sudah ada dalam kajian risiko bencana itu. Selanjutnya sosialisasi atau edukasi yang bagaimana yang harus kita laksanakan ke depan lebih masif. Lebih masif karena saya punya beberapa bukan ide ya, tapi itu saya rasa efektif juga. Saya bilang ke teman-teman, kita jangan yang jadi audiensi itu jangan kelurahan, kecamatan atau pemilik-pemilik gedung. Yuk kita di jalan.
Di stopan kan kita suka ada jeda nih, berapa detik atau berapa menit, kita bikinlah flyer, brosur atau apapun, kita bagi-bagikan di setiap stopan yang panjang. Itu kan efektif, orang pasti kan baca atau ditaruh. Minimal kalau ada apa-apa, dia kalau ada kebakaran harus begini. 022113 yang harus kita telepon ketika ada bencana itu. Nah itu satu efektif, kedua keberadaan di Skar PB Kota Bandung itu di mata masyarakat semakin dekat. Betul. Gitu. Keberadaannya semakin terasa bermanfaat lebih begitu untuk masyarakat untuk bisa menanggulangi tadi seperti saya bilang tidak hanya bencana alam gitu ya, tapi juga secara personalnya juga bisa ditangani. Dan tadi banjir ya. Kalau banjir itu kan di Kota Bandung sifatnya kalau bahasa Sunda itu banyaknya banjir Cilencang. Yang paling ada yang setengah jam surut, sejam surut, tapi ada juga banjir titik-titik, beberapa titik yang kayak Pagarsi, Paster, dan Gede Bage. Tapi Pagarsi, Paster sudah mulai lah. Kan kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal banjir itu sebenarnya leadingnya itu kan ada di DSDA ADM, irigasinya dan apa alat-alat beratnya ada di teman-teman PU lah itu. Kita berkolaborasi, kita bersama-sama bareng-bareng apa yang harus kita lakukan, terutama ketika ada korban, bagian kita nih evakuasi. Atau DSDA ADM perlu untuk semprot atau apa, itu teman-teman kita yang turun ke jalan. Oke. Jadi mungkin semakin perketat lagi Pak, semoga kesolidannya semakin solid, semakin kompak gitu ya. Harapan terakhir Pak mungkin untuk Diskar PB Kota Bandung dan untuk masyarakat Kota Bandung utamanya. Oke. Harapan saya ya agar masyarakat Kota Bandung, khususnya Kota Bandung lah, agar lebih tetap waspada dan hati-hati. Terutama sekarang di musim hujan. Karena musim hujan nggak akan ada kebakaran, enggak. Ya. Justru musim hujan juga ada sesuatu yang harus patut kita waspadai. Rumah-rumah kan kalau hujan pada bara rocor. Betul Pak. Banyak yang bocor. Nah itu kebanyakan kan dari korslet listrik atau itu dari air hujan yang masuk itu justru lebih harus kita waspadai. Satu itu, jadi masyarakat waspada dengan kebocoran-kebocoran yang ada, jangan sampai kabel-kabel itu dengan kena air ya terjelah korslet listrik. Kemudian harapan saya meminta doanya dari masyarakat Kota Bandung agar petugas-petugas kita, petugas-petugas yang melayani masyarakat Kota Bandung diberi kesehatan, diberi keselamatan. Karena bagi kita itu kan taruhannya nyawa juga kita pertaruhkan. Di atas di lantai 3 ada aula itu nama dua nama korban yang meninggal ketika penanganan kebakaran. Jadi saya berharap karena dengan doa dari masyarakat Kota Bandung, kerja kita juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dari doa-doa mereka kita juga kerja enak, aman dan selamat. Oke, dengan doa dan juga dukungan dari masyarakat. Iya. Oke Pak, sebelum kita tutup, kata-katanya Pak untuk hari ini Pak. Quotes apa ya? Kalau quotes saya tidak hari ini aja, setiap hari saya ada satu quotes yang reminder buat saya sendiri dan buat teman-teman. Satu aja sedikit. Boleh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu kita yang menciptakan. Betul. Apapun kita, materi sebanyak kita, kalau tidak kita ciptakan dengan kebahagiaan, nggak ada artinya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih. Sama-sama. Perbincangan kita hari ini ternyata memang banyak ilmu, banyak manfaat. Saya hadir ke Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Tentu saja juga bisa menjadi informasi dan juga pengetahuan untuk juga masyarakat dimanapun Anda berada. Dan sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini Pak Iwan. Semoga di kesempatan kita berjumpa kembali. Kita akan informasikan lebih lanjut. Kita juga akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bersama pemirsa di rumah. Akhir kata, saya Ganjar Pamungkas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Iwan. Alhamdulillah.
105,5 FM Radio Garuda di Bandung and Love Nyunda. Yang paling ku cinta Garuda FM. Saksikan program wisata religi setiap hari pukul 5.30 sampai pukul 6 pagi hanya di Garuda Vision TV. Lilit koning cangkang jauh. Menemani istirahat siang Anda. Yuk, jangan lupa saksikan program Harmoni Sunda. Tayang setiap hari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Hanya di Garuda Vision TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim penghujan dengan intensitas tinggi saat ini sedang melanda Kota Bandung. Untuk itu, saya Iwan Rusmawan selaku Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandung untuk mewaspadai banjir, tanah longsor, pohon tumbang. Saya mengajak ke seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak berteduh di dekat pohon besar saat sedang hujan, dan mewaspadai apabila terdapat pergerakan tanah di sekitar Anda, khususnya yang tinggal di bantaran aliran sungai. Segera laporkan apabila terjadi kedaruratan ke Dinas Kebakaran dan Bencana Kota Bandung di call center 022 113. Pantang pulang sebelum api padam.